Monggo Bapak, Ibu. Mungkin dari Mbak Reni, Gih. nggih, Mbak Reni kalau nggak salah ada yang mengirimkan video mungkin di share dulu kali ya biar Oh iya, lihat. Prof. Betul, Nggih, betul nggih. sekali. Iya, Iya. nggih. Nggih, nggih. Prof, karena ini sambil saya mulai untuk bukanya karena sedikit lama, Prof. Mungkin sambil ke Oh iya, nggih, sambil nggih, nggih. dengan anunya nggih, Prof, nggih. Eh, Bapak yang sudah praktik. Nah, Pak Akbar, boleh on cam, Pak? Selamat malam, Pak Akbar. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari Pak Akbar, ini kebetulan Pak Akbar sudah mengirimkan videonya. Nah, sekarang mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu sambil saya eh, cari untuk videonya, ya. Saya siapkan maksudnya. Monggo Bapak Akbar. Oke, Mungkin bisa baik. diceritakan Bismillah. kasusnya. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya yang saya hormati. Prof. Intan, Bu Reni, dan Bapak Ibu sekalian. Ini mohon nanti sekalian dikoreksi. Ini iseng-iseng kemarin nyoba. Biar biar tidak lupa. Karena kalau cuma mendengar tapi tidak diulang jadi lupa. Nah, jadi kemarin saya langsung nyoba begitu kepada anak. Kemarin anak saya itu batuk begitu. Batuk, kemudian kita coba menerapkan basic correspondence istilahnya ya seperti itu pada pada bagian su di telapak tangan begitu. Nah, di malam kan batuk-batuk begitu teman-teman Bapak Ibu sekalian. Terus saya cobalah mencari pertamanya menggunakan probe itu, dicari titik yang dirasa paling sakit begitu, sesuai dengan arahan pada pertemuan pertama kemarin. Awalnya ditekan-tekan di bagian tangan ini, bagian kalau di penugasan itu di nomor 2 ya kalau nggak salah kemarin di penugasan yang kita kirim itu. Nah, saya penugasan di nomor 2 itu kalau tidak salah kan bagian dadah begitu. Saya coba tekan-tekan terus nyari yang bagian sakit dan ketemu anaknya langsung bilang sakit Bi, di bagian itu sakit banget gitu. Terus saya coba tekan lagi 2 atau 3 menit saya stimulus diputar-putar sambil ditekan. Setelah itu saya lanjutkan dengan menempelkan apa biji apa namanya itu biji siasit ya kalau tidak salah. Nah, kurang lebih begini gambarnya. Kemudian ditempelkan dan dibiarkan sampai besok. Besok paginya baru dilepas begitu sama anak. Dan alhamdulillahnya seharian itu sampai malam itu nggak batuk lagi begitu. Saya juga agak emes begitu. Kok kok langsung berefek. Cuman saya juga tidak tahu itu nanti benar atau salah titiknya atau seperti apa. Mohon nanti arahannya dan koreksinya. Mungkin seperti itu awalan dari saya. Matur suwun, mohon koreksinya Prof. Intan. Terima kasih. Iya. Ya mungkin saya mau komentari ya Mbak tadi ya. Oke. Jadi Pak Akbar ini anu apa sudah keren ya. Jadi memang kalau nggak dicoba itu memang lupa ya. Dan tadi ketika kita berniat ke dada nomor 2 itu sudah betul ya. Karena kita arahnya kan batu itu dada. Mungkin kalau mau ditambah leher karena leher itu kan sering gatal ya. Itu juga bisa ya. Jadi terapi sujud koresponden itu kan aman ya, meskipun kita salah titik, salah apa itu insya Allah enggak, efeknya enggak
ada bahaya kalau koresponden itu ya. Selamat ya Pak Akbar ya sudah mencoba dan sudah berhasil berarti ya dengan menekan di area dada, batuknya tidak ada lagi. Begitu Mbak Reni. Iya, matur nuwun, Prof. Baik, terima kasih Pak Akbar sudah mencoba dan alhamdulillah sudah berefek seperti itu nggih. Nah, nanti bisa mungkin dicoba dengan kalau misalnya ada teman atau misalnya ada kerabat yang sakit bisa dicoba dengan keluhan yang lain. Oke. Mungkin dari yang Nggih, lain, insya dari Allah. peserta yang lain, yeah. Monggo bisa disampaikan. Bapak Seno, apakah sudah mencoba Pak Seno? Ya, Bapak Ibu tidak harus mengirim video ya, cerita saja yang apa namanya yang sudah mencoba. Nanti saya tandain yang sudah dan belum, tetap akan saya tagih ya minggu depan. Oke, Izin, Pak Prof. Reni. Ah, Dokter Meita. Monggo Ya, Dokter Meita. Oh, kebetulan ada. ya tadi kebetulan nggak di video sih kebetulan gitu. Nggak Cuman apa-apa dok. eh, ya anak saya kan nyeri di telapak kaki sebelah kiri ya udah 1 mingguan ini gitu kan. Terus inget nih, waduh harus praktek nih tak cobain gitu kan. Nah terus saya bilang sakitnya kalau belum diapa-apain kan dia ngasih ringnya tuh 10 gitu nih Prof. Kemudian tadi udah saya coba untuk saya pijit gitu ya pakai alat, kemudian juga sudah saya pasangi yang bijinya itu juga gitu ya. Itu alhamdulillah udah turun jadi 5, Prof. Ini nanti saya coba untuk yang kakinya, kan tadi baru tangan ya, baru 2 tangan kanan Hmm. kiri. Nanti mungkin mau tidur saya coba untuk yang kaki supaya apa bijinya bisa optimal ya untuk dipasang di di jarinya supaya besok pagi Iya, semoga iya. sudah bisa sembuh. Gitu sih, Prof. Oh, Eh, Masya eh. Allah, oke. Alhamdulillah. Berarti Ibu disu baru disu untuk telapak kaki ya Bu ya? Iya, tangan tadi pakai Telapak tangan, tangan. keluhannya di Tangan. kaki, Oh, oke, tangan oke. kanan kiri saya coba semua. Iya, iya, iya. Alhamdulillah ya. Berarti udah turun ya dok, sudah Iya, separuh ya sudah turunnya. jadi 5. Ini tadi Masya sudah Allah. jadi 5 dari 10 rings yang dia bilang nyerinya gitu. Sudah jadi 5 gitu tadi. Alhamdulillah. Iya, Oke, jadi terima yang kasih baru Pak. yang tangan kanan turun 2. Jadi pas baru habis saya pijet, terus saya kasih biji, itu sudah jadi 8. Dan dari 10 ya tadi ya Hmm. nyerinya. Hmm. Kemudian saya tambah lagi yang tangan kiri, saya pijet lagi, saya kasih biji juga. Itu sudah turun 2 lagi, jadi sekitar 6 Hmm. gitu. Terus sudah sautoro ya, jadi kan ada kerja waktu nggak untuk yang biji ditempel itu, karena dia bilang habis saya tempel senut-senut, dia bilang gitu, kerasa di daerah yang saya pijit, terus saya kasih biji itu, dia bilangnya senut-senut kayak gitu. Ya insya Allah buka-buka bekerja, saya bilang gitu. Terus Ya. ini tadi habis maghrib saya tanya lagi, "Wes, sudah pilih sakitnya?" Saya bilang gitu, udah kok mah udah jadi 5 gitu. Maka nanti Hmm. dia bilang ya nanti dipijet meneh mah biar ndang mari katanya gitu ya. Nanti nanti malam mau tidur tak pijet lagi di kaki saya bilang gitu. Ya, Masya Allah, gimana nuhun, dok? Sudah bisa merasakan ya dok ya, gimana sejak bekerja gitu. Gimana nuhun. Sudah betul. Monggo Mbak Rani Ya, lanjutkan. matur nuwun ya Dokter Meita. Jadi nanti bisa dicoba di jog, dokter, karena beberapa pengalaman di jog itu dia lebih sensitif ternyata. Jadi nanti monggo bisa dicoba di jog, barangkali bisa lebih efektif untuk menurunkan nyerinya, begitu. Oke, Ya kemudian mungkin ada, nanti saya coba untuk yang ya, ya siap dok. Monggo dari yang lain. Izin Mbak Reni, Ah, ya, monggo Ibu Erna, silakan Bu. ya izin Prof Intan sharing pengalaman Prof. Nggih. Em, Sebenarnya ini alhamdulillah sekali nggih Prof saya diizinkan ikut pelatihan Sujok ini. Terima kasih Prof Intan atas kesempatannya. Nggih. Sebenarnya sebelum mengikuti pelatihan ini saya sering gitu Prof eh, mempraktekkan tapi tanpa dasar ilmu Prof, tanpa dasar ilmu yang benar tentang terapi sujok ini. Sebenarnya saya sering mempraktekkan ke suami misalnya. Jadi memijat di daerah nomor 2 sini ya Prof ya. Nomor 2 ini nah biasanya kalau saya pijat atau bahkan saya sendiri yang dipijat oleh suami di daerah sini itu
sampai sendawa gitu, Prof. Jadi saya mencari titik di mana yang paling sakit dirasakan oleh suami daerah sini atau saya sendiri di yang saya rasakan di daerah sini itu bisa bisa sampai sendawa gitu, Prof. Nggak tahu itu ada ada hubungannya atau tidak ya. Tapi kalau pas di titik yang sakit itu biasanya sampai sendawa gitu. Nah, Hmm. Alhamdulillah dengan adanya pelatihan ini sedikit banyak nanti insya Allah saya bisa ada evidence base-nya gitu ya Prof ya. Jadi nggak asal saya memijit suami kalau misalnya pas lagi nggak enak badan gitu Prof. Oke, ini tadi setelah saya mengikuti video yang dari Prof kemarin, mereview lagi video 1 dan 2. Kemudian saya tadi setelah jaga gitu Prof, praktek sama temen di ruangan gitu yang saya tanya, ada lagi nggak enak badan nggak gitu. Katanya sih ya capek gitu aja. Terus saya coba cari titik di sini, ternyata emang di nomor 2 itu. Kurang tahu mungkin yang nggak enak badannya itu apa, tapi di saat saya pijit, saya tekan di nomor 2 itu, beliau bilang yang itu paling sakit dan akhirnya saya pijat pelan-pelan gitu, terus beberapa menit gitu ya Prof. Terus tadi katanya enakan gitu sih Prof. Itu sih pengalamannya. Ini yang paling menarik. Semoga dengan pelatihan ini nanti kalau mijet-mijet di area-area telapak tangan, telapak kaki itu sudah ada dasar ilmunya gitu Prof. Terima Iya. kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih. Iya, ya terima kasih Mbak Ena. Ya, kelebihan sejak koresponden itu adalah kita kadang-kadang ngawur aja ya, ngawur dalam arti cari titik sakit. Nah, itu pun insya Allah ada efeknya kalau koresponden. Ya, ya, hanya saja memang kalau kita nggak tahu ilmunya kan nyarinya luas. Sini dicari sini, tapi kalau kita tahu ilmunya jadi kayaknya itu tuh. Jadi lebih cepat aja gitu. Bu Ena. Tenun, Bu Ena, nggih. Terima kasih Prof. Terima kasih ya Ibu Erna. Mungkin nanti yang di pertemuan kedua ini semakin bisa menambah pengetahuannya Bu, karena nanti kita sambil menggambar begitu. Jadi tahu tuh letak organ-organnya. Oke. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Monggo yang lainnya. Ada Dokter Deo. Dokter Deo, apakah sudah mencoba praktik, Dok? Belum on sepertinya. Monggo Bapak dan Ibu. Assalamualaikum. Oh iya, Bu Mariani, Waalaikumsalam monggo. Waalaikumsalam, warahmatullahi. Ibu. Iya, eh saya sih kemarin sibuk jadi habis ngantar anak ke pondok tuh belum sempat praktek. Cuma ini tadi kok mencoba kemarin sebenarnya udah dicoba sama Bu Intan, cuman sayanya nggak telaten. Ini saya coba kemarin kan masalah di lutut kanan. Nah ini coba saya pijet di di tangan kanan, tangan kiri sama kaki kiri kok lebih kerasa sakit. Nah saya coba pijit cuma beberapa menit tuh lumayan enteng gitu. Itu mungkin harus harus rutin kali biar benar-benar rilis. Gitu aja sih, Bu. Ya, terima kasih Bu Mariani. Ya, meskipun sejak itu cepat, tapi kadang-kadang penyakitnya membutuhkan ketekunan ya. Alhamdulillah sudah mencoba. Terima kasih Bu Mariani. Iya. Ya, terima kasih Bu Mariani dan semoga nanti bisa segera berkurang dan bahkan bisa sembuh gitu ya Bu, harapannya nanti. Paling tidak berkurang dulu untuk nyerinya. Iya. Iya, Bu. Makasih. Ye. Ya, monggo Bapak dan Ibu bisa share kembali dari yang sudah praktik. Tadi kalau dari Pak Suseno chat Prof, mohon maaf belum bisa untuk praktek karena masih mengerjakan tugas. Jadi beliau minta untuk minggu depan begitu. Nah, besok kita Ya, tagih ya tidak Prof. apa-apa. Nggak apa-apa, boleh, boleh. Kan masih Iya, ada waktu. iya Monggo betul. yang lain, deh. Iya, monggo monggo. Izin bertanya, Prof. Oh iya, Monggo. Waktu Dokter Pratiwi, Ibu. monggo dok. Waalaikumsalam. Monggo, ya, Dok. ini barusan saya coba, Prof. Ini kan sebenarnya saya ada nyeri ya. Ini saya coba ke diri saya sendiri. Ini kebetulan telapak kaki kanan saya, kaki kiri saya itu agak sakit. Kemudian saya tekan di titik yang untuk kaki kiri. Nah, ini kok saya coba agak gatel ya, Dok ya. Oh, Agak gatel ya, Prof ya. Itu apakah berpengaruh juga ya, Prof?
Saya rasa Ya. kok agak gatal malahan ya. Iya. Jadi begini dok, betul sekali. Kadang-kadang respon orang itu beda-beda. Respon yang pernah kita alami ditekan itu jadi nyeri itu biasa umumnya. Tapi bisa gatal, bisa hangat, bisa kayak ada kesetrum-kesetrum gitu. Kayak ada yang mengalir, berdenyut, itu macam-macam dok. Selama itu adalah respon atau reaksi dari tindakan, itu malah justru menunjukkan eh, something going on, pengobatannya berjalan dok. Jadi menurut saya dilanjutkan saja. Kalau misalnya eh, dirasa seperti itu tuh termasuk salah satu reaksi saja. Gitu dok. Ya, baik Prof, terima kasih. Oke. Mungkin nanti bisa dibantu dengan anu dok, setelah dipijit ditempel biji ya. Jadi mudah-mudahan semakin berkurang sakitnya. Gitu. Ya. Nyun Sewu dok mau bertanya Prof, kalau yang Oke. untuk penempelan biji ini sebenarnya tujuannya untuk apa ya Prof? Oh, oke. Ya, jadi biji itu jadi biji itu dia memiliki, kalau Profesor Park Seo menyebutkan, memiliki namanya energi laten, laten energi. Jadi dia punya energi. Semua biji yang masih bagus tentunya ya. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Dia ketika dilempar ke tanah maka insya Allah dia akan tumbuh. Artinya dia tuh menggunakan energi dirinya untuk hidup. Ya, dia punya energi hidup biji itu. Kayaknya meskipun diem apa ya. Nah, karena dia punya energi, maka biasanya pengalaman kami ya, itu ketika dia ditempelkan pada area yang memang kita harapkan ada proses pengobatan, maka dia bisa memberikan energinya atau dia menarik energi. Contoh yang pernah terjadi pada pasien kanker ya, kanker di ovarium, uterus, ovarium sekitar itu ya. Nanti Bapak-Ibu akan belajar di mana ovarium dan seterusnya. Nah, itu ditempelkan biji jagung waktu itu. Karena memang jagung itu warnanya orange ya. Orange itu ada kaitannya dengan ovarium. Nah, itu tidak menunggu lama itu bijinya pecah. Benar-benar rusak. Bijinya pecah ya. Dan kita harus ganti biji yang lain, yang baru, yang bagus maksudnya, masih ada energi. Gitu dok. Mudah-mudahan menjawab ya dok. Ya, terima kasih Prof. Baik, terima kasih Sama-sama. Dokter Pratiwi atas Oh, sharingnya. Iya, mau Iya, bertanya lagi Mbak Reni sebentar. iya, monggo Kalau monggo untuk dong. bijinya, kalau untuk bijinya itu bagus, sebaiknya apa? Chiaseed nih, Prof? Atau ada biji yang lain selain apa? Biji kacang hijau itu bisa juga nggak, oke. Prof? Gini, jadi semua biji bisa digunakan. Biji itu ada ada bukunya sendiri tentang biji itu ada. Meskipun saya tidak benar-benar mempelajari ya, karena biji itu punya sifat. Ada yang sifatnya panas, ya itu untuk orang-orang yang dingin, misalnya kayak merica gitu ya. Ada sifatnya dingin, ada yang kalau kacang hijau itu sifatnya netral. Tapi sebenarnya mau pakai biji apapun tuh sebenarnya tidak ada masalah ya. Cuman kalau kita mau kadang di cucu itu mau yang rumit atau mau yang gampang kan gitu ya. Kalau mau yang rumit bisa dipikirkan karakteristik bijinya, energinya itu bisa. Tapi kalau kita mau yang simple, semua biji bisa. Kalau kita menggunakan kacang hijau, itu tunasnya harus nempel ke kulit. Nah, memang kalau kacang hijau itu kelemahannya itu harus ditoto dulu, dirapikan dulu di plester, baru ditempel. Nah, semua yang ada tunasnya, tunasnya harus nempel ke biji. Kenapa saya menggunakan chiaseed? Chiaseed itu paling gampang, kecil, karena saya dulu pernah sering menggunakan fenugreek ya. Fenugreek itu agak runcing-runcing ya. Pernah saya menolong orang cancer dan dia putri, tangannya halus, lembut. Nah, ketika saya menggunakan fenugreek, ternyata beliau merasa kok tajam ya, nah gitu ya. Oh, ternyata ada efeknya juga tidak nyaman ya. Akhirnya saya ganti chiaseed sampai sekarang. Karena chiaseed itu lembut aja sebenarnya. Nggak ada alasan lain kecuali biar ya itu tadi. Gitu nggih, Dokter Pratiwi. Kasih, Prof. Iya, baik. Monggo, ya untuk peserta yang lain. Oh, sebentar. Yang Ada bertanya, Mbak. pertanyaan, Prof. Nih. Dari Bapak Oke. Seno, Prof.
Oke, ini saya baca di Mbak Reni nih. Ye, Sujud siap. itu akan menghilangkan nyeri saja, apakah juga akan memperbaiki penyebab nyeri tersebut? Itu pengalaman saya penyebabnya juga. Jadi kadang-kadang tergantung, kadang-kadang kita tuh nggak tahu penyebabnya. Tiba-tiba nyeri aja ya kita, kalau tiba-tiba nyeri di area situ ya kita ke situ. Tapi kalau kita tahu itu penyebabnya kayak karena ini kasus langsung ya kemarin rekan saya di Jakarta itu ibunya sakit ya, sakitnya tuh kaki kanan, sisi kanannya. Sudah saya coba pakai ini pakai itu, kok nggak berkurang ya Bu, udah ini udah berkurang. Akhirnya apa sih anunya, apa sih diagnosisnya? Oh, ada masalah keropos di lumbar 45, lumbar 45 ya. Nah, dengan seperti itu saya ganti saya ganti terapi, saya terapi ke lumbalnya. Alhamdulillah reda, bisa tidur. Ya, jadi sekali lagi yang kita lihat itu kan keluhan di mana. Nah, memang kita perlu mengetahui penyebabnya apa. Nanti kita sasar ke penyebab. Tapi kalau kita belum kan nggak tahu, nyeri-nyeri aja. Nah, itu berarti disasar ke akibat atau gejala. Ada pernah juga anak saya sendiri dulu. Dia marah waktu itu, dia marah karena apa? Pokoknya sesuatu yang menyebabkan dia marah lah waktu itu ya. Dibilang saya, aku marah Bu, karena ini. Kalau aku sakit katanya. Loh, marahnya karena kepala sakit ya. Nah, kita biasanya bisa tangan kiri untuk akibat, tangan kanan untuk penyebab. Nah, nanti kan kita akan belajar di sejauh itu emosi marahnya kita terapi dan rasa nyeri di kepalanya kita terapi. Jadi penyebab dan akibat bisa kita terapi. Gitu ya, Pak Seneng. Oke. Mas Akbar nih ya, Mbak Reni sekalian ya. Oke, Ini kayaknya Mbak Reni bisa jawab ini. Ini Mbak Reni ya. Mbak Reni mau jawab enggak? Prof Intan saja, Prof. Oke. Ada udah sering ya kita ya, Pak, sama sering Kemarin sudah gitu. sih sebenarnya sudah chat dengan Pak Akbar, Prof. Beliau sebenarnya sudah mencoba, terus saya sampaikan lebih tepatnya nanti ada di pelajari yang lain di Animal Head System gitu ya. Animal Head System. Oke. Jadi kalau ini nanti menggunakan di Animal Head System, Animal Head System itu sekitar kuku ya, sekitar kuku semua jari. Dicari titik sakitnya, ya akan ketemu di situ dipijat, ditempel biji gitu ya. Berapa kali intervensi relatif. Nah, relatif karena ada yang sekali aja udah hilang, ada yang sekali berkurang aja ya diulang aja kan seperti itu. Oke. Jadi eh, jangan lewatkan Animal Head System nanti ya. Hewan-hewan itu. Oke, masih ada ya. Oke, baik-baik. Itu Pak Akbar, sebenarnya Pak Akbar katanya kemarin mau mencoba di situ, Prof, gitu. Oh, Saya oke. sampaikan Ya, juga kan silah- beliau sudah ada belahan hatinya sudah BNSP juga nggak, Prof? Silakan konsultasi sama istri. Iya. Oke. Selanjutnya Monggo monggo. silakan. Oh, ada Mbak Aira, Prof. Sebentar, Mbak Aira. Oke, Mbak Ira mau cerita Mbak Ira? Iya, Ya, Mbak Isya. datang lagi. Mbak Isya Air. Halo, Nah, halo, ya. iya, silakan. Silakan, Mbak. eh Selamat malam sebelumnya. Iya, Ya, selamat malam, malam, Mbak. Mbak. Ini sih kalau dulu kan kebetulan saya muridnya Prof. Intan waktu kuliah. Nah, terus tertarik nih ikut apa namanya Sujo ini. Nah, saya sih seringnya ini ya makainya itu kebetulan suami saya itu apa namanya dadanya itu kalau malam itu kayak sering apa namanya sesek gitu. Nah, jadi Hmm, akhirnya sering banget nyobain di bagian area 2 itu di su kanan kiri. iya, iya. Terus abis itu di bagian berarti apa, ruas jari yang tengah-tengah itu. Nanti Hmm. dipilihin gitu. Jadi biasanya kalau saya pijetin semuanya, saya cari kalau misalkan bilang ah sakit gitu. Nah, saya tandain terus biasanya kalau dulu pakainya biji kacang hijau terus apa bagian apa tuh yang tadi tunasnya itu saya tempelin ke kulit gitu. Dibuat semalaman, paginya biasanya ini sih. Jadi kadang dahaknya itu jadi keluar kayak gitu. Hmm, ya. Gitu sih. Mungkin nggih. Eh, kalau biasanya itu ada, saya tahu ada jantung ya, ada paru ya. Jadi, minggu depan lah insya Allah akan lebih detail lagi di mana jantung dan paru ya. Tapi mungkin
bisa juga kalau saya tidak tahu apakah sudah diperiksakan ke rumah sakit, dicek dan segala macam ya. Tapi kalau misalnya mau yang gampang untuk ini ilmu baru aja lah buat Bapak Ibu yang tidak ada hubungannya dengan sujud sebenarnya ya. Itu bisa dilihat dari sklera mata ya, sklera mata sebelah kiri sekitar jam ya pojokan sini pojokan turun sedikit atau ya pojokan turun sedikit itu kalau ada garis merah yang tajam, nah itu perlu menjadi perhatian. Itu jantung nih. Sebelah kanan juga ya sekitar sama. Kalau ada garis merah dan apalagi garis merahnya itu naik ke atas ada garis tegak lurus itu juga perlu menjadi perhatian. Mungkin ada orang yang punya garis tapi tipis. Tipis itu berarti ya bakat-bakat lah, bakat-bakat jantung. Jadi kalau udah tajam, terang, nah itu perlu menjadi perhatian. Nah, kalau misalnya mau mengecek perbaikan, itu juga bisa. Misalnya kita, buat saya kadang-kadang kalau udah orang sakit dada, saya biasanya cek sebelah sini dulu, ada merah apa enggak gitu ya. Kalau nggak ada, itu berarti emosi biasanya ya, deg-degan atau apa, tapi bukan bukan jantung ensihnya. Nah, itu bisa kita foto misalnya, kemudian setelah berapa kali terapi misalnya 4 hari, seminggu, difoto lagi terus dibandingkan. Kalau ada perbaikan itu nanti memudar warna merahnya. Susah ya bayanginnya ya. Nah itu pelajaran lain lah. Tapi kalau kita mau hati-hati, maksud saya gini, sebenarnya itu sangat mudah untuk mengecek orang sedang dalam posisi bahaya apa tidak, itu dari garis merahnya ada apa tidak. Ya, nah ini menyangkut nyawa ya. Jadi mungkin perlu tetap saya sampaikan biar kita semua berhati-hati kalau ada garis merah di situ. Begitu ya, Mbak Berarti Ren. walaupun bentuk apa garis merahnya kayak serabut itu juga kayak gitu juga ya? Bukan Gini, yang tajam cuma satu gitu maksudnya. eh jadi setiap garis itu ada artinya, Bu. Kalau garisnya itu ada seperti garis dua, tengahnya ada kayak belok-belok belok-belok. Itu seingat saya pembuluh darahnya apa fragile. Wah, ini saya harus lihat catatan lagi ya. Karena garis itu banyak maknanya. Ada garis yang menunjukkan tumor di situ, ada garis yang menunjukkan eh, apa namanya ada plak di situ, ada sumbatan tuh ada sendiri pelajarannya itu. Dan saya itu terus terang tidak terlalu pinter. Kalau saya cuma pokoknya merah di situ, itu aja kalau saya. Ya, seperti itu ya Mbak Isa ya. Ya. Kalau memang pengen serius banget terkait dengan itu, ada teman saya yang ahli membaca mata. Kadang-kadang saya ketika ada orang minta tolong, kok nggak ada perbaikan-perbaikan ya. Akhirnya saya coba-coba cek sama orang yang apa namanya yang dia foto nanti dia foto analisis matanya. Ah, dari situ saya sujuknya biasanya. Gitu ya, Mbak Aisyah ya. Baik, Prof Intan, terima kasih. Sama-sama. Nggih, Mbak. Reni langsung aja ini ada Bu Heni nggih. Nggih, nggih, Kalau Prof. sudah ini untuk keluhan fisik emosional apakah bisa? Bisa. Emosional nanti kita kalau apa namanya? Kalau koordinat emosionalnya paling di hipotalamus ya. Hipotalamus itu kita masih ingat ini kemarin ya. Apa namanya? Tangan jempol ya, ada mata di situ ya. Nah, di antara dua mata itu hipotalamus. Kalau kita pakai koresponden ya. Nanti ada adrenal, itu akan belajar di minggu depan di mana tempatnya. Atau nanti ada triorigin. Nah, triorigin itu setiap ruas mewakili emosi, Bu. Ibu mau emosi apa? Sedih ada di mana? Marah ada di mana? Cemas ada di mana? Itu ada nanti. Itu ya, Bu Heni ya. Bu Pratiwi, Dokter Pratiwi. Untuk menempelkan chiasisnya berapa banyak? Nggih? Wah, ini sesuai titik sakitnya. Situasi. Ya. Ya. Sesuai titik sakitnya. Tapi sebenarnya nak cas itu tuh nak satu tuh malah susah tuh ya. Nah saya biasanya plester tak tempel ke cas. Udahlah segitu nggak usah dihitung ya gitu. Oke, ini Bu Erna sekalian ya Mbak Reni ya. Apakah memang ada hubungan antara sendawa yang muncul ketika kita temu sakit? Karena biasanya hampir setiap kali ketemu, ya ada. Ya. Jadi gini, dalam sujud itu penyakit itu dibagi enam energi.
Nah, itu pelajaran selanjutnya. Jawab apa ya? Saya tunjukkan saja. Ada 6 energi, salah satu energinya namanya wind energi atau energi angin. Dalam tradisional Chinese medicine, angin itu juga menjadi salah satu patogen. Nah, ketika ada orang, dia itu diterapi kok sendawa terus, maka kemungkinan yang menyebabkan tidak nyaman itu adalah wind excess atau energi angin. Nah, coba yang sering kanginan, nah ya, angin itu kan kayaknya cuma kayak gitu, nggak bisa dirasa, nggak bisa dipegang, tapi ya kalau masuk ke dalam tubuh kita itu bisa menyebabkan sakit. Begitu. Oke. Jadi saya sering kok ketemu ada pasien dulu ya, sakit kepala ya, ya kita tempel biji set, bukan tempel biji, tempel magnet. 10 menit itu dia sendawa terus. Ini gimana nih ya, ada apa-apa, buang aja itu anginnya, karena itu kan pasti sesuatu yang menyebabkan tidak nyaman. Jadi kemungkinan Bu Erna ketika yang Anda terapi itu ternyata sendawa terus, kita bisa memprediksi penyebabnya wind excess atau angin. Oke, Bu Ada dari Leli. Ibu Leli, Prof. Ye. Peningkatan kebugaran, misalnya mengurangi keluhan mudah mengantuk. Nah, mungkin kita perlu tahu dulu mudah mengantuk itu karena apa. Ya, biasanya, ini kita ngomong biasa loh ya, biasanya. Biasanya itu karena eh, ya bisa kolesterol. Ini adalah yang berkaitan dengan kebugaran dan ngantuk dan seterusnya itu. Ngantuk itu bisa karena oksigennya kurang di otak. Oksigen kurang bisa karena pembuluh darahnya memberikan oksigennya kurang. Nah, itu ada penyempitan pembuluh darah. Kalau penyempitan pembuluh darah, kita ada terapinya itu advance sekali ya. Secara ilmu advance, tapi secara aplikasi mudah bisa. Atau kemungkinan yang lainnya itu karena masalahnya ada di liver, Bu. Livernya fatty liver biasanya yang bikin livernya malas ya, malas berfungsi. Nah, itu biasanya juga mudah mengantuk. Jadi nanti kalau sudah belajar sampai ke internal organ itu ya berarti fokus ke liver, Bu Leli. Dia akan distimulus livernya, begitu. Sambil sekali lagi kita tuh perlu mencari apa yang bikin ngantuk. Karena kita bosen aja ngantuk loh. Livernya baik-baik aja, tapi saya bosen, ya ngantuk kan gitu. Atau kita baca buku textbook, ya ngantuk itu sama. Kalau nggak bisa tidur, saya anu pegang laptop dan mencoba membaca mesti ngantuk itu. Oke, baik Pak Seno. Seno aja. Ini pasien berhari-hari cegukan. Tegukan. Oke, cegukan itu kira-kira yang berperan apa organnya? Diafragma, ya kan? Diafragma cegukan itu biasanya. Kita sekali lagi kita kan one shot ya. One shot ya. Diafragma masih ingat posisi diafragma itu ada di sini toh. Tak, saya garis saja ben kita. Nah ini kan diafragma ini. Nah, berarti dicari di situ. Dua tangan kalau kaki kita tahu ya yang bawah itu. Di situ bisa dicoba. Monggo mau dipijit kah? Di garis ini ya. Yang diafragma ini. Nah ini diafragma segini tuh. Ya, sampai belakang. Jadi bisa dicoba dipijit, tempel cuci. Yang jelas ya distimulasi area itu kan kita lebih kepada area mana yang mau kita stimulasi kan gitu ya. Oke, Pak Seno punya PR ini berarti Mbak. Tadi catat nih Mbak Seno nih. Berarti Saya bisa catat ya. itu, Pak. Jadi bahan praktiknya nggih, Prof. Pasien praktiknya Ya, Mas Seno. Nah, ya. besok bisa Minggu depan dipresentasikan katanya Mas ya. Seno. Siap katanya, Prof. Ya, Alhamdulillah. Oke. Oke. Pasien tegukan. Oke, siapa lagi nggih? Kita kita hari ini diskusi nanti ada materi sedikit paling 20 menit. Nah, ini memang lebih ke banyak pengalaman, bertanya dan seterusnya nggih. Waktunya banyak. Monggo. Oke, monggo Bapak dan Ibu. Tadi sudah ada beberapa dari siapa mungkin dari Bu Weni, dari RSS Bu Weni. Bu, ini punya pengalaman enggak, Bu? Karena yang sering ketemu puskesmas. Monggo Bu Weni, monggo Bu.
Oh, Kalau Weni. pengalamannya masih masih belum ini Prof, saya masih mencoba untuk memahami sujuknya terlebih dahulu. Tapi ini coba tak coba ke anak, cuman memang anak saya itu masih belum bisa apa diajak koordinasi ya, maksudnya untuk responnya Hmm. gimana. Tapi ya ini tadi ngeluh sambil ini kan sambil tak coba praktekkan juga dia ngeluh sakit perut. Terus ini saya coba tekan di area dua tadi itu dia udah bisa kentut ini baru aja. Jadi terus Hmm. udah mulai bisa tidur. Tapi memang Hmm. ya mungkin saya masih asal ya tadi apa micitnya. Cuman ya lumayan ini dia udah bisa tidur tapi ngeluh kayak kembung gitu perutnya. Ya. Gitu aja sih. Prof. Oke, ya sudah benar sebenarnya Bu. Ya sebenarnya itu nggak asal kalau menurut saya ya karena sudah tahu dua, kecuali itu nggak tahu berapa, pokoknya saya pijet dah itu kan asal. Kalau ini sebenarnya Ibu sudah mencoba dan udah ada hasilnya. Itu termasuk tadi ini termasuk sama yang tadi ya, wind access. Wind itu bisa di dada sendawa. Kalau windnya anginnya ada di perut ya akhirnya banyak buang angin itu. Tapi itu yang membuat nyaman akhirnya. Ada juga yang muntah. Nah, muntah. Habis itu nyaman. Jadi muntah itu belum tentu negatif ya, karena dia membuang sesuatu yang mungkin memang harus dibuang. Berarti Bu Weni sudah mencoba nggih? Sudah paling tidak itu sudah mencoba tadi. Terima kasih Bu Weni. Ya, terima kasih Bu Eni. Monggo Monggo. dari Bapak Denny mungkin Pak. Oh, ini dari Pak Seno lagi. Monggo Monggo. sebentar. Wah, saya juga punya pasien dengan tensi lebih dari 200 per 110. Saya akan coba praktek terapi sujok. Saya tekan daerah mana kalau pasien hipertensi, Prof, gitu. Nah, buat pasien hipertensi yang jelas biasanya ya, kita kan sekali lagi ini one shot ya. Kita kan perlu sebenarnya pasien tuh coba ndak ada hasil kita banyak jalur ya di jejak itu. Yang pertama tentunya area dada. Area dada itu kan ada jantung. Udah cari titik sakit di situ insya Allah ketemu. Di su dan di jok. Yang kedua di otak. Otak kita tahu ya, otak di mana? Di sini kan otak ya, dicari. Kemudian di leher. Nah, biasanya orang orang hipertensi itu ceng apa? Cengeng, cengeng tau. Ya cengeng lah seperti itu. Itu bisa dicoba, nggih. Ya, kemudian biar bertahan lama ya tempel biji karena kan kalau mijit Anda kan naik biji itu kan tempel bisa bertahan 12 jam ya kita nggak ngapa-ngapain juga dia bekerja ya. Kalau mijit terus ya kan bisa lama ya. Gitu ya, Pak Senong ya, bisa dicoba tadi otak, kemudian leher, kemudian dada. Oke. Begitu Pak Seno, nggih. Monggo untuk selanjutnya dari Pak Denny mungkin bisa sharing Pak Denny. Ye, ye, selamat Monggo, malam, Pak. Prof. Ye, Monggo, mau ini. sharing. Ye, saya dari Puskesmas Keraton, Prof. Ini kemarin tuh sudah saya praktekkan. Kebetulan ibu saya itu kan saraf kejepit, Dok. Prof, Hmm, yang di bagian belakang ya. saraf kejepit bagian tulang belakang itu kan sering nyeri kakinya yang sebelah Hmm, kanan. Nah, itu kemarin hmm, tak coba untuk pijet-pijet, tapi belum tak coba untuk tusuk-tusuk sakit, tapi nyerinya tuh masih, Prof. Soalnya kemarin tuh sama dokter ortopedi itu disarankan untuk operasi, tapi masih takut. Jadi kemarin tak coba untuk ditusuk, emang yang pas ditusuk di jarinya itu sakit, terasa sakit, tapi nyerinya di tulang belakang itu belum. oke. Untuk Mungkin waktu kalau penusukannya apa kurang lama gitu, Prof? mungkin kalau boleh tahu itu yang disasar itu kakinya yang sakit atau tulang belakang, belakang. Kaki, Prof. Sisi yang. Kaki kanan. Jadi dari eh, tulang belakang ini, sebelah kaki ini yang kanan sampai belakang, sampai bawah, sampai di lutut. Oh, sisi sisi lateral ya. G kanan, G. Oh iya, oke. Bapak sendiri sudah mencoba ini kan berarti yang ditekan atau diterapi adalah
su bagian kaki ya toh, Pak. Jadi kalau tangan kanan berarti yang ini Nggih, kan. iya. Nah, Bapak mencoba di saraf kejepitnya enggak? Iya, Saraf kejepitnya sudah dicoba? Di maksudnya di di tulang punggung, di tulang sebelah punggung, di anunya. belakang. Sebentar, sebentar. Kan tangan kita kan gini toh. Bel Ini kan dua oh tangan ya. tulang punggung. Oh ya. Oke. Nggih. Nggih. Sudah Nggih. dicoba belum? Belum. Oh belum, Belum. yang kemarin tuh yang tak coba itu soalnya kan dia tuh sakitnya di kaki. Jadi yang saya pijet malah yang bagian kaki. Tapi kalau Oke, untuk yang oke. kejepit itu emang di punggungnya dok. Prof. Nah, itu maksud saya. Ini sama dengan kasus yang teman saya di Jakarta tadi. Jadi sakit di kaki, tapi penyebabnya di lumbal atau di whatever lah. Nah, Nggih. kan gitu ya Pak. Nah, Bapak itu Nggih. kemungkinan kenapa belum turun, karena yang disasar itu adalah efek dari kejepitnya itu, yaitu di kaki. Bapak memang sudah menangani di Hmm, kaki, tapi Bapak belum mencoba penyebabnya itu yang kejepitnya tadi loh Pak, di tulang punggung. ya. Nah, kalau boleh tahu tulang punggung torakal apa lumbal berapa itu ada informasi enggak? Aduh kemarin tuh katanya di MRI tapi tak tanyain hasilnya aku sendiri bacanya juga bingung ya. Prof. Oh, Terus yang hasil di print-printan itu kebetulan nggak dibawakan sama rumah sakit. oh enggak. Kalau gitu gini aja, Bapak, karena ini kan kasihan ya Ibu ya. Jadi bisa di antara dua, kan masih ingat ya, ini kan punggung ya, kan gini ya, Nggih. harusnya gini ya. Ini kan Nggih. punggung ya, ini kan dua kaki nggak Pak? Nggih. Ini kan dua Nggih. kaki. Nah, berarti di atas kaki itu kan ada apa namanya Paham. tulang ekor ya, terus Mm-mm. naik, ini tuh naik sampai lumbar dan seterusnya Pak. Berarti itu dicari saja di antara dua kaki itu, tarik naik ke atas sampai ke tengah pergelangan sini. Nah, dicari Mm-mm. situ tuh Pak. Ada titik sakit, nah di Oh. situ yang diterapi. Oh iya siap siap siap. Nggih, Oke, nggih, terima itu kasih Prof. seperti Ya gambar besok kemarin kan. Oke, gambar nggih. kemarin itu kan ada yang punggung itu di mana. Nanti bisa dilihat lagi videonya. Oke, Nggih, siap Prof. Nggih, siap. Nggih. oke, Terima kasih Prof. Kemarin sama. udah tak praktekkan sama ibu saya tuh udah mau divonis operasi tapi belum berani ya. Kalau untuk Oke. saraf kejepit itu emang lebih baik operasi ya, Prof. Belum tentu, beberapa pengalaman saya pernah mengatasi, ya alhamdulillah berhasil itu kayak sudah. Hasil nggih. Ya Oh, mungkin nggih, siap siap nggih oke. coba nanti Saya besok saya nggak coba tahu nggih. keparahan ya Nggih, Pak terima ya, kasih Prof. kita kan nggak tahu. Oke, Nggih, siap. gitu. Nggih, siap Prof. Makasih Ya, Prof. sama-sama. Masih ada nggak ini Mbak Reni? Iya, Prof. Pak, nggak usah anu, Bapak udah usah takut apa ya, cerita aja. Misalnya tadi kan ada yang baru mau mencoba sekarang, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak Monggo, Bapak Ibu. nggak apa-apa. Kalau ada Silakan yang sekarang ya. lagi sakit, kalau perlu nyoba sekarang, nggak apa-apa. Ya, monggo. Dari Pak Izin Bi. Bu izin Heni, monggo, Bu. terima kasih Prof Intan. Ini saya baru coba tadi ya, tadi agak mual sedikit, terus saya tadi tekan di daerah punggung ya, di daerah nomor 1. Ini agak lumayan ini ya, apa namanya, perutnya jadi agak lumayan, nggak terlalu mual lagi. Hmm. Punggung, satu itu, Perut, abdomen ya, perut, iya abdomen. Bu, kayaknya nggak pindah. Salah-salah abdomen. Udah mendingan Cuma gitu. cuma itu ya Prof, ini kan abdomennya, saya mungkin masih belum begitu paham. Ini abdomen itu kan global ya, satu itu global ya. Hmm. Kalau Hmm. misalnya eh, ada beda nggak kalau untuk yang di misalnya lambung dengan yang di hati atau dengan di usus begitu? Ada Bu, itu nanti minggu depan Bu. Oh, minggu Minggu depan. Oh depan. iya ya. Oh iya ya, insya Allah bersabar untuk menunggu minggu Oke. depan. Ya, Tapi sementara tadi saya tekan di titik yang nomor 1 itu, ya alhamdulillah agak berkurang sih Prof. Cuma saya tadi nggak ukur ya berapa angka-angkanya begitu. ya pokoknya kalau udah tahu di perut itu kan lebar tuh Bu, cari Iya, aja iya. Bu di mana yang sakit. Nah di situ Oh bisa gitu nggih. juga Bu. Oh iya iya, Jadi baik baik baik. pelajarannya. Oke, Nggih, makasih terima Bu kasih. Eni. Nggih. Enggak, ada lagi.
Pak Ye. Seno. Pak Seno Ya, ini kasusnya sudah susah nih Mbak Neni nih. Bisa iya. digunakan untuk Karena pasangan beliau suami pas di istri. ini nggak, Prof, di bangsal yang memang banyak komplikasinya nih. Oke. Ya Nggih. mungkin saya cerita ya. Ini belum saya kontenkan sih. Ini ada satu orang ini udah lama belum punya anak ya. Kemudian gini, orang belum punya anak itu kan bisa penyebabnya macam-macam ya. Karena ternyata emang waktu itu ketemu suaminya itu ada apa namanya itu Mbak? Yang pembesaran vena, alah ya Allah, lupa namanya saya. Di testis, kok bisa lupa saya. Nah itu, nah waktu itu di terapi alhamdulillah, varikosel, terima kasih Pak Anggi, alah ya Allah, namanya juga lupa ya. Makasih Pak. Varikosel saya lupa kanan atau kiri ya. Nah kemudian ya saya tangani varikoselnya dulu. Karena itu itunya dulu yang kita tangani ya pakai sujok. Tapi ini terlalu di model yang sudah advance memang ya dan harus diobservasi. Alhamdulillah ya memang waktu itu cerita ada penurunan pengecilan varikoselnya dan seterusnya ya. Terus hilanglah orangnya tak pernah kontak saya lagi. Kontak saya, "Bu, alhamdulillah saya sudah hamil katanya. Nah, apakah itu karena sujak atau karena yang lain ya? Yang jelas karena Allah ya. Allah berkehendak seperti itu. Tapi ya sekali lagi kita hanya bisa mengusahakan ke sana. Ya. Kemudian ini Mbak Mariani, bisa untuk keluhan turun rahim? Bisa. Insya Allah minggu depan kita akan tahu di mana rahim dan insya Allah nanti akan ditunjukkan how to-nya ya. Seperti itu. Sekali Ye. lagi Pak Anggi, terima kasih ya. Lupa saya. Mungkin dari Pak Anggi bisa sharing, Pak Anggi sudah mencoba praktik? Nah, Pak Anggi udah nyoba belum ya? Iya. Tadi izin saya sedang di luar tadi, Prof katanya. Ya, Ya. nggak apa-apa ya. Ada lagi enggak ini Monggo yang monggo boleh. dari Oh, Pak Darmawan dari Puskesmas Gondomanan. Monggo, bisa sharing, Pak? Ye, selamat malam, Bro. ya, monggo Pak Halo. Darmawan. Sudah mencoba belum? Ini eh, saya sudah mencoba nih barusan. Itu eh, apa ya? Kan nggak ada keluhan. Saya pijit-pijit ada cairan su, eh, nggak ada keluhan apapun, tapi habis itu maaf nih malah kayak keluar angin terus, buang angin terus gitu loh, Bro. Apa? Abdomen ya Pak ya? Iya, tadi saya Oh, tekan yang titik apa satu. oke, Tapi oke. tapi nggak nyeri nggak apa, tapi kok terus efeknya kok buang angin terus gitu loh, Prof. Ya, berarti itu kemungkinan ya, saya prediksi saja ya, saya kan terbatas juga memahami situasinya. Kemungkinan ada angin di situ, Bapak belum sakit, insya Allah tidak sakit karena anginnya udah dibuang, Pak. J j j. Ya, Oh, jadi gini, kadang-kadang itu kan kita itu kan tidak benar-benar tahu ya ada apa sih di saya, di dalam itu ada apa ya. Nah, salah satu petunjuknya itu kalau ada titik sakit, something wrong di situ tuh, meskipun belum ada keluhan. iya nggak ada keluhan tadi. Tak tekan Oke, sebenarnya nggak nyeri gitu loh. oke, oke. Oke. Iya, itu Dia aja. akan, ya, ya. Sebentar ini siapa nih? Ya, terima kasih Pak Darmawan. Oke. Ini Pak Agi menunggu istri baru mau dicoba menunggu istri. Ada apa-apa Pak? Biar pulang dulu istrinya. Iya. Karena pasiennya ternyata istrinya ya, Prof. Iya. Iya, Oke, ada titik dari Bu sakit Leli, Prof. migrain. Oh, ini mungkin Pak Anggi dulu, saya lanjutkan dulu ya, karena Pak Oh, Anggi J. tadi baru saja. Siap-siap, Prof. Migrain, sebenarnya migrain itu kalau mau, karena dia itu lebih ke energi ya, kepalanya sih secara fisik enggak apa-apa ya. Nanti belajarnya ada di, akan diajarkan insya Allah ya, tapi nanti. Tapi kalau mau pakai koresponden gampang saja. Cari di titik kepala, di su dan jok, ada titik sakit, udah situ aja. Itu nggak ya Pak Anggi ya? Oke, Bu Leli. Ya, Bu Leli ini
kalau ada yang mengeluh asam urat tinggi, terus saat ini keluhan jari Dari kelingking. kelingking kiri agak sakit, kalau mau terapi di mana? Oke, kalau jari kelingking kiri agak sakit, Bu Leli sudah tahu ya, berarti kalau tangan kanan jari kelingking itu berarti di sini ya. Kemudian tangan kiri karena ini ke kelingking kiri berarti di sini. Nah, itu dicari titik sakit bisa di depan sisi yin, bisa di sisi yang. Pakai propnya ketemu apa tidak. Tapi itu sekali lagi adalah efek dari asam urat. Kalau asam uratnya sendiri kita nggak bisa hanya bekerja di akibat. Asam urat itu kalau dalam sujud biasanya kita berhubungan dengan eh, ginjal dan liver. Nah, kalau itu mungkin karena ini lagi sakit, saya bisa bantu, tapi Bapak Ibu mungkin belum belajar karena nanti belajarnya ini ya di internal organ ya. Berarti bisa coba tangan kirinya diletakkan di tengah jari tengah gini, tangan kanannya di atas. Sorry, gini ya. Udah letakkan aja gini, diam, santai, tenang, rileks, senyum. 10 atau 15 menit diulang-ulang, mau tidur, habis sholat, dan seterusnya ya Bu, diteladani. Itu menyasar ke penyebab. Kalau akibatnya, Bu Leli bisa nggih? Jadi cari saja, sekali lagi kelingking jari tangan kiri, berarti, sorry saya salah. Tangan kiri, berarti kelingking di sini nggih. Sorry di sini. Nah, tangan kiri berarti di sini kelingkingnya. Kalau tangan kiri di kanan berarti kelingkingnya ada di sini. Vertigo, vertigo, ya vertigo anu aja Bu Haryani, cari di kepala, cari aja. Ya. Bu Dokter Pratiwi, ada alat pemijatan, ada ujung bulatannya kecil, ada yang besar, ya ada perbedaannya. Kadang-kadang ketika kita nanti belajar kita belajar insect system, mini system, yang itu sama-sama jantung di situ tapi kecil sekali. Kita membutuhkan yang kecil probnya. Tapi kalau yang luas, saya juga punya yang besar ya. Kadang-kadang kalau misalnya saya mau ke lambung dan seterusnya itu eh, butuh yang besar ya. Saya pakai yang besar ini, besar ya, bisa gini. Jadi nanti akan belajar macam-macamnya ya. Oke. Infinix ini siapa ya? Iya, sepertinya alumni nih, Prof. Oh, oke. Baik, Mbak Reni ini karena sudah tinggal Iya, beberapa 24 menit ya, menit, Prof. oke, Kita kita lanjut ke materi, Prof. pelajaran. Ya, Oke, siap. buat yang belum cerita, kita tunggu ceritanya minggu depan, insya Allah. Ya, saya mohon izin share ya, Mbak Ren. Iya, Prof. Oke, saya buka Saya stop dulu. record ya, Prof. Ya, stop aja. Nanti kan